Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Kuningan, jumpa lagi bersama saya di Kabar Kuningan, dan hari ini kita akan ngobrol santai dengan Kang Jenny, ya Kang? Betul. Aturung sudah datang, siap, Kang? Kang, siap. Kang Jenny. Jadi juga. Kang Jenny ini masih teman saya, dan kita akan ngobrol seputaran Kuningan, ya Kang? Betul. Ya? Betul. Tentang apapun yang ada di Kuningan ini. Barangkali ya kita nanti bisa sharing, kemudian ada manfaatnya barangkali bagi pemirsa semuanya. Nah, Kang, gimana kabarnya nih, Kang? Baik. Saya buka dulu ya. Buka dulu, Kang. Kalau nggak dibuka. Saya sudah divaksin juga, jadi mudah-mudahan siap. meminimalisir lah. Ya, betul. Alhamdulillah kabar saya baik. Baik, Kang, ya. Alhamdulillah kabar saya baik. Begitu, Kang. Saya tuh gini, Kang. Jadi tadi pagi atau kemarin ya, saya lupa lagi. Jadi situ baca ya, Kang, ya. Baca ada rilis nih di surat kabar ya online. Akan menulis atau mungkin ada yang disampaikan di sana. Betul. Tentang kondisi pengalaman Akang nih waktu berobat ya, berobat anaknya. Itu gimana sih, Kang, sebetulnya? Jadi begini, Kang, kejadiannya tepat sekali kemarin, hari Senin, tanggal 14 Juli 2021. Iya. Saya beserta istri itu membawa anak sulung kami itu ke rumah sakit. Kebetulan anak saya kembar, yang adiknya ini sakit juga, tapi tidak separah kakaknya. Jadi yang adiknya ini disimpan di neneknya lah, diurus sama neneknya. Nah, ketika anak saya sakit ini yang sulung, ini harus mendapat penanganan dari rumah sakit. Istri saya mengabari itu dan saya memutuskan untuk mengambil tindakan karena pikiran saya itu, saya berpikir itu bahwa jarak tempat kerja saya itu dekat. Jadi kalaupun nanti anak saya dirawat, itu bisa saya di jam-jam istirahat, di jam-jam santai saya bisa menjenguk, kan seperti itu. Nah, akhirnya sepakat sekitar jam 10.30 pagi. Ya, saya dengan istri janjian karena saya dari kantor, istri dari rumah, ketemu di biasa saya masuk, saya melakukan pendaftaran. Nah, di awal itu juga sebetulnya sudah mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan ya bagi saya. Karena ketika saya bertanya ruang pendaftaran di mana, ada salah satu karyawan yang bernada ketus. Maklum kan, saya baru, walaupun saya orang Kuningan, saya baru bawa anak ke rumah sakit. Karena saya memang melihat kondisi anak saya juga butuh penanganan segera, saya ke pendaftaran. Kebetulan saya juga tidak menggunakan BPJS, saya menggunakan jalur umum, kan. Di pendaftaran ditanya mau kemana poli anak, ternyata dokternya masih ada. Saya melakukan pembayaran, membayar Rp60.000 pendaftaran. Nah, setelah itu saya diarahkan untuk ke atas lantai 2. Itu untuk langsung ke poli anak. Nah, kebetulan nggak ngantri, Kang. Begitu saya memberikan berkas, langsung dipanggil. Dokternya juga ada, memeriksa anak saya dan dinyatakan ini harus dirawat. Saya dan istri menyepakati, Kang, ya udah tuh dirawat gitu kan. Ya udah dirawat. Sampai sana masih oke lah ya. Masih oke. Dokternya baik, asisten dokternya juga ramah. Cuman gitu. Tadi di awal. Mannernya aja dulu. Mannernya itu Nah, pelayanan ya. Karena begini, Kang. Tapi saya tidak kaget juga karena kan bukan rahasia umum. Banyak di masyarakat mengatakan bahwa karyawan rumah sakit kurang senyum, judes dan lain-lain lah gitu ya. Nah, kemarin saya alamin, tapi saya berusaha dalam hati meyakinkan biasa gitu lah ketika dapat perlakuan gitu. Nah, si asisten dokter itu kan membuat ini, Kang, administrasi. Nama anak saya, nama orang tuanya gitu kan, bahkan ditanya gitu kan mau kelas berapa, saya pilih kelas 3 gitu. Sudah ditelepon ke bagian admisi yang tadi saya cerita rada ketus, telepon sudah disiapkan gitu kan, di booking lah gitu bahasanya. Sudah Pak, sudah dapat kamar. Ruang anggrek gitu kan, kamar anggrek siap. Lalu saya itu diarahkan oleh asisten dokter. Pak, nanti Bapak ke apotek rawat inap dulu ya di bawah. Ini sambil memberikan ini daftar obat. Gitu. Setelah dari ini Bapak silahkan ke admisi. Ke yang awal admisi. Nah, baru setelah itu Bapak silahkan mau ke lab dulu silahkan, mau ke ronsen dulu silahkan, radiologi. Setelah itu? Nah, setelah itu kan saya
ke bawah dengan anak dan istri saya. Saya tanya-tanya karena ruangannya cukup berbelit lah menurut saya, karena saya orang baru kan, saya harus melihat arahnya kemana. Ternyata ada di sudut, di sebelah mana ya? Kalau bahasa ininya sebelah timur. Iya, di pojok. Saya izin ke satpam, saya mau ke apotek, saya kasih resep-resep itu, dikasih obat nih saya. Gitu kan, saya sambil bawa berkas yang sudah dibuatkan oleh asisten dokter itu. Iya. Sesuai instruksi kan, saya ke admisi. Ternyata di admisi saya ditolak. Ditolak? Ya, Pak nggak bisa, ini hasil labnya nggak ada gitu, ke lab dulu Pak. Oke, sama admisi itu tuh sama orang yang sama lah yang ketemu saya. Oke. Ini anak dan istri saya masih ngikutin dengan kondisi anak saya masih sesak karena sudah divonis bronkitis, mengalami sesak napas. Gitu kan. Nah, saya ke bagian laboratorium gitu kan. Obat sudah dapat ya? Obat sudah dapat, saya nggak jenjang obat. Iya. Nah, ketika di laboratorium, biasa saya memberikan kertas itunya, suruh tunggu lagi. Begitu begitu dipanggil, tapi belum mau diambil dulu darahnya, Pak bayar dulu. Oke, saya bayar sejumlah 195.000. Bayarnya di lab? Di kasir. Iya, dapat ininya pengantarnya dari lab. Saya bayarlah ke kasir ya 195.000. Iya. Nah, setelah bayar baru dipanggil untuk diambil darahnya. Sudah. Nah, orang lab mengatakan silakan Pak ke admisi. Iya. Kalau saya memahami, mungkin si orang lab ini mengatakan ini anak harus dapat penanganan dulu. Silahkan nanti Bapak bereskan administrasi. Iya. Nah, begitu. Nah, sebelum ke admisi, karena dari lab ke radiologi itu dekat, saya ke radiologi itu sekalian. Nah, saya daftarkan nama anak saya. Saya kasih berkas yang satu bendel itu. Nah, ini kejadian lucunya di situ. Si staf radiologi dia mengatakan, "Pak, anaknya rawat jalan ya?" "Enggak, Bu," saya bilang. "Anak saya rawat inap." Gitu. "Oh, rawat inap? Kok ini bayar radiologinya duluan?" "Oh, nggak tahu, saya mah disuruh bayar ya saya bayar," gitu kan. Ini juga di lab tadi saya bayar. "Oh ya udah Pak, nggak apa-apa, sama aja." Ya saya juga aneh Bu. Harusnya kan di akhir dikalkulasi. Ya udah Pak, sama aja. Oke, saya suruh bayar lagi, saya ke kasir lagi sejumlah 51.000 saya bayar. Gitu untuk kan? Radiologi. Nah, setelah saya bayar melakukan pembayaran, saya berikan tanda bukti pembayaran, baru anak saya bisa diambil foto ronsen. Bahkan saya mendampingi dengan istri foto ronsen. Sudah, itu semua aman. Saya sejujurnya itu semua aman. 2 kali bayar radiologi dan lab. Ya, kalau pendaftaran kan di awal. Setelah itu, radiologi pun menyuruh saya untuk ke admisi. Silahkan Pak ke admisi. Mungkin karena melihat saya masih gendong-gendong anak. Gitu kan istri saya. Nah, saya ke admisi lah. Nah, barulah di situ saya dapat hal yang bagi saya tidak mengenakan. Begitu saya ke situ memberikan kayak pengantar bahwa anak saya sudah di radiologi, sudah di lab. Tapi hasilnya kan belum keluar karena harus nunggu. Ditolak lagi Kang dengan ada ketus lagi. "Nggak bisa Pak, ini harus nunggu dari lab dulu." Loh, tadi kata orang labnya silakan ke admisi. Nah, lalu si staf admisi ini nelpon ke bagian lab. Dia mengatakan saya harus tunggu 30 menit. 30 menit saya harus tunggu. Nunggu hasil kan? Iya, nunggu hasil lab. Karena kalau ronsen istilahnya tidak terlalu penting gitu kan. Karena lab itu ada meliputi rapid juga kalau nggak salah, rapid test. Nah, wah, saya melihat kondisi anak saya sudah mengkhawatirkan, sudah sesak napas, dikasih minum sudah nggak mau. Gitu kan. Saya cepat-cepat lari, memastikan betul atau tidak setengah jam. Nah, begitu saya tanya ke bagian lab, ke orang yang sama, masih orang yang sama, belum ganti shift, dia mengatakan hasil lab itu keluar 2 jam lagi. Hati orang tua mana yang tidak terpukul, Kang? Anak ngelihat kondisi anak ya? Ngelihat kondisi anak yang sudah mengkhawatirkan bagi saya ya. Oke, mungkin bagi orang-orang medis melihat bahwa ini masih aman, tapi secara naluri dan sebagai orang tua saya melihat kondisi anak yang sudah mengkhawatirkan, otomatis emosi naik. Lalu juga harus mengambil langkah yang cepat. Makanya ketika saya mendapat kabar 2 jam lagi hasil baru keluar, saya ke admisi, saya batalkan. Udah, saya nggak jadi. Saya nggak jadi, kata saya. Loh Pak, kenapa tinggal tunggu setengah jam? Nggak usah, anak saya udah mengkhawatirkan gitu kan. Istri saya sempat nanya, ya kenapa ini kan udah kita rawat di rumah. Barulah dari situ saya bergegas cepat-cepat ke rumah.
Iya. Nah, begitu Kang. Oh, begitu ya ceritanya. Jadi, bagi saya itu tidak mengenakannya itu. Ini kenapa ya? Asumsi saya, nyawa itu utama pertama. Apapun sakitnya, punten-punten Kang. Kemanusiaan itu kan harusnya di atas segalanya. Di atas segalanya ya. Ya, kita jangan dulu berbicara uang, jangan dulu berbicara administrasi. Yang penting si pasien itu tertolong. Iya. Gitu. Bagusnya Kang, memang bagusnya nih menurut Akang, ketika udah daftar di admisi, terus ke dokter, itu si anak itu harusnya dirawat dulu mungkin ya? Iya. Baru kita. Nah, jadi setelah kalau yang dari rangkaian kejadian dari ya. Dokter, dari lab, itu tuh anak dulu Kang. Anak dulu ya, anak dulu dirawat di ruang, ya, di penanganan lah. Penanganan dulu karena ya? saya sudah dapat ruangan anggrek. Saya udah dapat ruangan anggrek, itu ruangan anak. Iya. Yang menjadi pertanyaan saya, ini saya udah dapat ruangan, saya sudah memegang obat satu plastik, ada infus, ada obat apalah gitu. Kok saya masih belum dapat ruangan? Pasien masih terbengkalai di luaran gitu ya? Iya, masih digendong. Istri saya duduk, anaknya pengen ada gerakan kan gitu, nggak mau diem gitu kan, sementara nangis terus, napas sudah sesak, gitu kan, minum nggak mau. Nah, dari situ kan kalut Kang, gitu. Mungkin ya kalau kita berbicara sebagai orang tua, Kang Dani juga punya anak. Iya. Ya menurut saya mungkin bisa ketika ngerasain. Dalam situasi itu pasti akan kalut, akan berpikir udahlah gitu kan. Saya hanya menyesalkan ini kenapa saya harus dipingpong. Yang pertama dipingpong. Dari sini dari lab mengatakan ke admisi, dari sini dari radiologi ke admisi, ternyata admisi masih menolak. Iya. Dari dokter anak kan juga, dari poli anak juga sudah mengatakan udah tinggal ke admisi, baru Bapak silakan ke lab. Ini masih ditolak juga. Nah ini kan saya aneh. Mereka itu satu kantor, satu rumah sakit, pasti setiap minggu ada rapat koordinasi. Tapi mengapa kejadian ini masih bisa terjadi kan? Iya. Oke. Kalau saya berpikir sinis, saya itu tidak menggunakan BPJS. Iya. Gitu kan? Saya menggunakan dana umum. Tapi siap. kenapa masih seperti di pemirsa, kita tahan dulu sebentar. Jadi pemirsa, ini kita sedang mendengarkan curhatan masyarakat kecil ya kan ya. Warga masyarakat sipil yang curhat dengan pelakuan ketika beliau ini Kang Giani ini berobat ke rumah sakit. Jadi mendapatkan satu perlakuan yang mungkin secara pribadi tidak menyenangkan. Tapi kita juga nggak tahu ya bagaimana prosedur di rumah sakit ya Kang ya. Cuma kalau seperti itu sangat kurang bagus lah karena kan pasien. Begitu maksudnya pemirsa ya. Nah, kita lanjut Kang ngobrolnya Kang. Ya, jadi semakin ini bahan masukan juga. Ya, kalau saya sih kan melihat begini. Saya tidak tahu ya, mungkin setiap manajemen rumah sakit itu beda. Tapi yang tadi Kang, saya berasumsi atau beranggapan bahwa nyawa pasien atau nyawa manusia itu harus didahulukan dibanding administrasi dan lain-lain. Kan begitu Kang. Ini saya salah satu contoh. Saya tidak mengendorse ya, atau saya tidak mengiklankan salah satu rumah sakit. Ini kan rumah. Akhirnya saya tahu kenapa masyarakat lebih karena pelayanannya beda Kang. Iya, pelayanan. Kalau si pasien yang penting masuk aja dulu, tertangani, dapat penanganan dari dokter, dari suster, dari orang yang kompeten. Baru pihak keluarga silakan urus administrasi, dan mereka juga tahu ini pihak keluarga nggak mungkin kabur. Apalagi anak kandung, masa saya meninggalin anak dan istri kan begitu. Nah, ini bukan menjadi ini ya referensi bagi saya, referensi pribadi bahwa pihak rumah sakit seharusnya bisa melakukan hal yang sama gitu. Karena apa? Kita kan tidak berbicara seharusnya ya, kalau berbicara pasien itu tidak berbicara tapi sama kemanusiaan kan begitu Kang. Nah, yang disayangkan bagi saya sih itu. Iya, siap. Jadi warga Kuningan saya juga bisa merasakan posisi orang tua yang membawa anak usia 1 tahun loh Kang. Sudah payah ya, sudah payah begitu. Kang, timbul pertanyaan nih Kang, kenapa enggak ke gawat darurat misalkan Kang? Masuknya tuh. Jadi begini Kang, karena pagi-paginya itu ke puskes dulu, ke puskes. Nah setelah di puskes dikatakan bahwa ini diperiksa di rumah sakit, barulah ke rumah sakit. Karena saya di puskes juga tidak menggunakan BPJS, jadi bebas, tidak menggunakan rujukan kan, gitu. Sehingga saya berpikir yang terdekat. Nah awalnya ini pagi-pagi ini masih baik-baik saja. Nah mungkin timbul anak jadi susah minum, anak nggak mau makan.
napas makin tersengal-sengal Iya, gitu. iya. Jadi apalagi kan digendong kan capek Kang. Beda kalau misalkan anak sakit di rumah kan tidur guling-guling udah. Ini kan harus dibawa, harus ke sana kemari kan. Iya, Nah, kecapean, itu kalaupun misalkan saya di IGD itu kalau sudah darurat ya gitu. Darurat ya. Nah, ini awalnya itu masih baik-baik saja. Oh, ya Akang begitu tahu ya. lah. Iya, Kalau di iya, rumah iya. sakit itu kan banyak orang. Iya, Oksigen sedikit. Iya, iya, gitu kan benar-benar. apalagi di pendaftaran, terus apalagi di seperti iya. hal-hal itulah, hal-hal teknis lah. Iya, Kalau iya, menurut saya, makin lama anak saya itu makin sesak. Iya, iya. Gitu. Nah, saya sedikit cerita ketika saya membawa ke rumah sakit ditangani, anak saya alhamdulillah tertolong. Langsung bisa dibantu oksigen, langsung dikasih selang oksigen, terus juga dikeluarkan dahak-dahak yang ini ya karena bronkitisnya ini karena ada cairan ya dahak mungkin ya, dahak begitu. Jadi kenapa saya tidak membawa ke UGD itu? Awalnya itu baik-baik saja, mungkin dari rumah pakai motor gitu kan, angin ditambah lah gitu kan, udah di rumah sakit. Kalau Akang pernah ke rumah sakit agak sedikit duk-dek gitu ya, tidak leluasa kan gitu. Seperti itu. Oke Kang, jadi kira-kira Kang nih alurnya buat perbaikan ke depan ya, alur ketika pasien itu ya memang yang bagus ya, dilihat dari kita lah sebagai pasien gitu. Betul. Emang harus gimana Kang kira-kira? Kalau saya sih Dari admisi dulu ya misalkan kan? Ya, kalau menurut saya begini Kang, yang tadi dari awal saya katakan, itu pasien dulu ditangani. Pasien dulu ditangani. Pasien dulu ditangani. Iya. Mau itu pakai BPJS, mau itu pakai biaya umum, itu pasien itu harus ditangani lebih dulu. Toh si pasien itu tidak berangkat sendiri, pasti dengan keluarganya, entah orang tuanya, entah sanak famili, itu kan bisa diurus gitu, asal diarahkan. Yang tadi saya katakan di awalnya juga saya tidak mempermasalahkan. Saya daftar, saya ke poli anak, saya urus ini nggak apa-apa gitu. Nah setelah beberapa kali ditolak masuk ruangan, masih harus menunggu dari lab dan lain-lain. Nah, barulah di situ bagi saya masalahnya itu di situ begitu. Betul. Beda ya kalau saya belum dapat ruangan, belum terdaftar, belum dapat ruangan. Ruang kosong berarti kan itu kan? Ruang kosong. Ada kan berarti? Ada. Jadi, saya udah dapat ruangan. Kecuali kalau admisi bilang Pak penuh. Kita kan bisa. Gitu atau kan. Saya misalkan ketika ditolak Pak penuh. Tolong dong, saya minta rujukan ke rumah sakit mana nih, tolong telepon, kan biasanya begitu, antar rumah sakit itu bisa komunikasi. Ini saya sudah dapat ruangan, ruang anggrek gitu. Ini aneh gitulah maksud saya. Siap, oke Kang. Bisa aja sih Kang Dani. Iya, aduh Kang, pertama saya ikut prihatin ya, semoga anaknya kembali sehat. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kesimpulan nih Kang. Kira-kira Akang bisa menyimpulkan, memberikan saran kepada pihak manajemen rumah sakit bahwa pemirsa semata-mata ini bukan video tentang menyudutkan salah satu bukan ya. Ini sebagai bahan perbaikan untuk manajemen. Betul. Gimana Kang kira-kira? Jadi begini Kang, kalau menurut saya yang pertama manajemen di rumah kebetulan ya saya dari dulu saya ketika masih aktif jadi mahasiswa sering juga mengadvokasi masalah-masalah tentang kesehatan yang berurusan dengan rumah sakit. Dan dilalanya hari ini saya yang mengalaminya gitu kan. Yang saya lihat dari dulu sampai saat ini siapapun direkturnya, siapapun pemimpin rumah sakitnya itu tidak pernah berubah. Hanya wacana di awal. Gitu kan, hanya wacana di awal nanti begini. Faktanya tidak. Nah, yang pertama, pihak manajemen, baik itu direktur, wakil direktur pelayanan, perawatan, ini harus menyamakan visi misi, kemauan rumah sakit ini mau dijadikan rumah sakit yang seperti apa. Gitu kan, ramah terhadap pasien atau pelatihan manner ya. Nah, itu betul Kang, pelatihan manner ini kan begitu. Bahkan senyuman gitu. Kalau berbicara jauh lagi, punten. Ini bukan saya aja. Kebetulan kemarin pun ada kejadian yang sama saya lihat, gitu kan, yang kayak saya kebingungan gitu kan, harus nyari ini, diarahin ke sini tuh. Nah ini kan berarti juga manajemen ini tidak memperhatikan bagaimana memudahkan si pasien atau keluarga pasien dalam mengurusi administrasi, dalam mengurusi pasien gitu kan. Nah itu aja sih. Jadi bagi saya yang agak kepukul gitu kan, yang entahlah yang kemarin staf admisi itu, jadi pesan saya ya perbaiki. Betul. Degradasi kepercayaan ini kan bahaya. Walaupun degradasi kepercayaan itu
bukan hanya di sini, bukan hanya sekarang saja Kang, dari dulu-dulu lah istilahnya betul, begitu. Ya. Suka kedenger gitu ya. Ya gitu. Pelayanan dan lain-lain. Oke, jadi perlu dibenahi di garda depan itu kan admisi ya. Ya, semacam betul. resepsionis. Ya, betul. Itu yang betul-betul harus mengarahkan dengan senyuman, dengan ketulusan. Ya, jadi betul. Yang mau berobat itu akan merasa nyaman. Merasa nyaman. Kang, misalkan kesini dulu. Kalau ada kesalahan, aduh mohon maaf Kang, bukan seperti itu. Mari kita bantu. Gitu loh. Nah kadang-kadang ini mah pihak keamanan atau security-nya juga ikut-ikutan ketus Kang. Iya. Gitu. Memang bagus, security itu bukan harus judes, tapi harus tegas dan humanis. Iya. Coba Kang Dani lihat di bank, kalau ada nasabah yang nggak ngerti cara ngisi formulir, diarahkan dengan sabar, betul. Ditunjukkan, kan tugasnya seperti itu. Gesturnya juga enak ya, itu kayak gesturnya enak. Gini kan, silakan Pak masuk. Jangan sampai kayak yang sudah kan, itu bisa nah, mau ngapain sampai, ini kan bahaya gitu ya, punten lah. Sampai security-nya aja ya terbawa lah suasana, karena ini harus diciptakan, maksud saya harus diciptakan bagaimana mereka benar-benar melayani pasien, keluarga pasien. Ya saya satu pesan lagi juga bagi pemangku kebijakan Kang, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan juga anggota legislatif yang membawahi bidang atau komisi di pendidikan dan kesehatan, tolong permasalahan ini ya, bukan permasalahan saya, tapi permasalahan ini itu disikapi secara serius, melakukan pembinaan. Betul. Nah gitu, pembinaan nih begini ya, kembali lagi lah harus ingat gitu, pelayanan publik kan harus itu harus aja maksimal ya. Betul. Itu aja sih kalau pesan saya ya. Siap, gitu Kang. Karena saya yakin masih ada geni-geni yang lain yang dibegitukan, bukan geni yang ini aja. Saya yakin lah. Betul Kang. Oke. Baik, Kang Geni dan pemirsa di rumah warga Kuningan, sebetulnya saya sempat juga mendengar ya bahwa Kuningan ini banyak sekali rumah sakit, baik yang negeri ataupun yang swasta, dan memang banyak dipilih Kang dari luar Kuningan. Contohnya Majalengka Kang, orang Majalengka misalkan Talaga, Cikijing, Bantarujuk itu lebih senang ke Kuningan. Nah itu sebetulnya satu hal positif. Nah mungkin di satu sisi ada hal positifnya, di satu sisi yang lain ada hal yang perlu dibenahi. Ya, itu. Yang tadi mungkin ya, begitu. Betul. Itu aja sih. Ya. Oke. Sebenarnya Kang Daninya masih pengen ngobrol, tapi sepertinya masih hati-hati. Masih enggak, karena kan tadi disclaimer-nya sudah jelas di awal, ini tidak menyudutkan satu pihak manapun. Saya sebagai masyarakat wajar merasa tidak nyaman, mendapatkan perlakuan tidak nyaman kan wajar. Sekali lagi ini mengatasnamakan saya sudut pandang saya sebagai masyarakat yang mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Gitu. Dan saya juga sebetulnya pemirsa, saya sebetulnya hanya konten kreator yang berusaha menangkap satu fenomena di masyarakat di Kuningan. Jadi kita expose itu semata-mata di channel ini bukan untuk menyudutkan atau bahkan memberikan statement bohong gitu ya. Kita hanya berbagi informasi untuk kebaikan dan pembangunan di Kabupaten Kuningan. Betul, itu. Niatnya seperti itu. Ya, sebetulnya Kang ya. Dan itu saja mungkin Kang. Kang. Terima kasih atas obrolan santainya. Mudah-mudahan ke depan manajemen bisa lebih memperbaiki lagi ya. Begitu. Terima kasih ya Kang ya. Oke Kang. Hatur nuhun Kang. Itu saja kawan-kawan, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.